Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya? Ya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masuk ke bagian bab 8, yaitu membahas mengenai karakteristik memori. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah jenis-jenis memori berdasarkan lokasi penyimpanannya. Kemudian ada hierarki memori dan juga kapasitas memori. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu lokasi penyimpanan data untuk memori-memori yang letaknya di dalam prosesor. Nah, untuk memori yang letaknya di dalam prosesor itu terdiri dari dua, yakni register. Ini register adalah tempat penyimpanan data sementara sebelum data tersebut diproses dalam prosesor ya. Kemudian yang kedua adalah case L1. Ini case L1 juga salah satu jenis memori yang letaknya di dalam prosesor, tapi karena dia di dalam prosesor maka kapasitasnya kecil ya. Hanya berkisar antara 8 KB, 64 KB sampai dengan 128 KB. Baik, itu adalah memori yang letaknya di dalam prosesor. Kemudian untuk memori yang letaknya di luar prosesor tapi masih di dalam motherboard, ini dikatakan memori internal ya. Untuk memori internal dibagi menjadi 3, yaitu case L2. Itu kapasitasnya berkisar antara 256 KB sampai dengan 2 MB. Kemudian untuk case L3 ini menggunakan mesin dual core. Dan yang terakhir adalah memori utama. Nah, untuk memori utama itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu RAM dan ROM. RAM itu random access memory, kemudian ROM adalah read only memory. Untuk read only memory ini dia bersifat non volatile, artinya dia bersifat tidak sementara. Volatile itu dibilang sementara ya. Nah, kalau ada non volatilenya berarti dia tidak sementara, dalam artian dia tetap. Sementara untuk random access memory itu bersifat volatile. Volatile artinya bersifat sementara. Jadi misalnya kalau kita mengakses internet, kemudian laptop kita tiba-tiba mati. Nah, data-data yang kita buka tadi, internet, artikel-artikel, blog, dan segala macam itu otomatis tertutup ya, karena sebenarnya mereka pada saat dibuka itu hanya tersimpan di dalam RAM, random access memory, tempat penyimpanan data sementara. Sementara kalau kita misalnya contoh kita mengetik di Word atau Excel, kemudian tiba-tiba mati lampu dan laptop kita juga mungkin karena tidak bisa menyala kalau tidak ada arus listrik, maka dia juga akan hilang datanya nanti pada saat kita hidupkan kalau misalnya memang belum di save atau belum disimpan. Oke, jadi dia letaknya disimpan di dalam random access memory, di mana dia bersifat volatile, artinya bersifat penyimpanan sementara. Nah, lanjut ke memori yang letaknya di luar motherboard. Ya, di luar motherboard ini dikatakan memori eksternal. Contohnya seperti misalnya hard disk, flash disk, pita magnetik, floppy disk, dan optical disk. Nah, jadi itulah jenis-jenis memori berdasarkan lokasi penyimpanannya. Nah, kalau kalian bingung mungkin tadi dikatakan ada 256 sampai 2 MB, kemudian 8, 64, 128 KB. Nah, maka akan kita bahas di sini. Bagaimana sih kapasitas memori itu sendiri? Yang pertama itu ada 1 bit. Nah, 1 bit itu bisa dikatakan 1 digit biner. Apakah dia 0 atau 1? Itu dikatakan 1 bit ya. Kemudian 1 byte itu terdiri dari 8 bit. 8 bit itu mungkin contohnya seperti ini ya. 00000001. Nah, ini ada terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8 bit ya. Kemudian adalah 1 kilobyte. 1 kilobyte itu terdiri dari 1024 byte. Di sini kita lihat ya, kalau case L1 mungkin 8 kilobyte, berarti 8 kilobyte itu 8 kali 1024 byte. Jadi berapa itu ya? Kita kali saja 8 kali 1024. Kemudian untuk 1 MB terdiri dari 1024 KB, kemudian 1 GB sama dengan 1024 MB, dan yang terakhir 1 TB sama dengan 1024 GB. Jadi ini kalian harus
pahami benar-benar kapasitas dari memori, sehingga di dunia nyata ketika kita dihadapkan pada kapasitas memori, kita sudah tidak bingung lagi. Baik, yang terakhir ini adalah hierarki memori. Mungkin ini kita sudah bahas di bagian bab 7 kemarin. Cuman kita singgung sedikit lagi di sini. Di bagian hierarki memori ada yang dikatakan onboard memory. Ini letaknya paling atas ya. Kemudian ada outboard storage, letaknya di tengah-tengah. Dan offline storage itu letaknya di paling bawah hierarkinya.